Karena apa? Karena dibuatkan ke publik sesuatu yang tidak benar sehingga viral. Jadi apa yang kami tulis, insya Allah apa yang kami teliti dan selama ini adalah merupakan sebuah hak asasi manusia, hak asasi peneliti untuk aslinya kayak gini yang ada di Dian Sandi. Ya. Perkara ini akhirnya diaku itu bukan ijazah asli. Dian Sandi mengatakan asli. Ya. Kalau dia mengatakan asli berarti dia yang harusnya kena pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE. Karena dia mengaku yang tidak asli menjadi asli. Anda mengatakan dari logika saya pada saat ketika saya lihat video ini, yang saya langsung teringat itu bahwasanya ijazah asli itu cukup satu. Yang lain adalah duplikatnya, ya. Ini tidak ada jejaknya. Tapi kalau yang Dian Sandi itu ternyata tidak asli, ya Dian Sandi harus masuk dulu. Oke. Nah ini. Saya ulangi, kebebasan yang sebebas-bebasnya bukan kebebasan tetapi anarki. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Valentinus Laya di channel FLaya Channel Guru. Di kesempatan ini teman-teman saya ingin mengulas tentang apa yang disampaikan Roy Suryo di Rakyat Bersuara di iNews kemarin beberapa hari yang lalu tentang presentasi apa yang dia lakukan tentang penelitian ijazah Pak Jokowi sehingga dia bisa menuding ijazah Pak Jokowi ini adalah palsu, di mana file yang dia dapatkan itu dari akunnya Dian Sandi. Dan yang lebih menggemparkan teman-teman yang lebih menarik perhatian saya, di mana ketika dia melakukan presentasi dia itu menyalahkan Dian Sandi apabila file yang diupload itu adalah bukan asli, ya, bukan ijazah asli itu maksudnya. Dan apabila itu dinyatakan palsu apa yang diupload oleh Dian Sandi ini, maka yang duluan masuk atau duluan dituntut dengan undang-undang ITE adalah Dian Sandinya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, berikut videonya. Hari ini Mas Aiman dan semua pemirsa Rakyat Bersuara di iNews, saya Dr. Tifa sudah mengumpulkan lebih dari 5 dan mungkin 10 kurang dikit ya. Dia sudah dapatkan 5 ijazah asli. Asli betul. Dari Universitas Gadjah Mada, ya, mahasiswa angkatan 78, 79, 80 yang semuanya adalah lulus di tahun 85. Sama dengan Pak Jokowi. Beda. Bedanya apa? Lebih detail. Jadi ijazah yang Jokowi kan ijazahnya tahun 85 lulus. Oh iya, 85. Nah itulah. Ya? Makanya bedanya adalah dengan yang selama ini kita lihat, ijazah yang disebut-sebut asli itu yang kita lihat, apalagi yang diupload oleh Dian Sandi, ya, kalau itu nggak dikatakan asli ya, padahal kan itu dia mengatakan tuh asli. Atau Mabes Polri ketika melakukan gelar perkara itu yang memang hanya menambah fotokopi, itu ijazah asli UGM itu, saya benar-benar sekarang bangga terhadap UGM, Mas. Kenapa? Ijazah UGM bahkan di tahun 85 itu mirip dengan ijazah saya yang tahun 91. Ini kopi dari ijazah saya tahun 91. Bedanya apa? Ijazah UGM itu ada yang namanya watermark. Watermark itu apa? Pengamannya ada. Sebentar. Ini kenapa belang-belang nih? Nah, ini ada analisisnya. Saya analisis. Ya. Jadi analisis ELA. Nanti juga sebenarnya saya kirim ke iNews tapi nggak apa-apa ini aja ya. Biar cepat. Jadi ijazah itu ada satu, ada watermark. Sebentar, kalau saya dikirim harusnya ada di sini nanti. Ya. Nah, ini. Ini. Nah, ya. Oke. Silakan Mas Roy. Jadi ada watermarknya. Ini masih ada nih watermarknya nih. Nampak kan? Universitas Gadjah Mada. Oh iya, ada tulisannya ya? Ada tulisannya. Yang kedua, itu dicetakan kertas ya? Cetakan kertas. Ada yang namanya emboss. Emboss logo UGM. Itu di dekat tulisan tanda tangan rektor. Ada benang pengaman di tengah-tengah. Ada kemudian kalau ijazah yang lama tuh ada meterai. Punya saya sudah nggak ada meterai. Memang tahun 90 di atas 90 itu nggak ada meterai. Namanya Roy Suryo Udoro. Nama saya dulu kecil adalah Udoro. Ini kemarin ada orang-orang yang mohon maaf ya, kepo atau bodoh gitu ya bilang Roy Suryo itu harusnya pidana, namanya ganti. Loh, saya dapat nama resmi dari Keraton Pakualaman kok ganti. Ya, gitu. Masih sempat dia bilang itu. Resmi. Keraton Pakualaman dan Keraton Jogja itu gelarnya nggak bisa dibeli, Mas. Nggak kayak yang tiba-tiba punya gelar KPH itu beli kalau itu. Ya, gitu. Nah, satu. Dan ada lagi. Ijazah itu ada logo ini. Ini benar-benar clear. Jadi dia bandingkan ijazahnya dan dia dengan tinta khusus itu sampai tembus ke belakang. Ijazah Pak Jokowi nanti. Apa tadi Mas Aiman tanya? Apa ini? Ini adalah namanya ELA Level Analysis. Saya kembali
menggunakan ELA karena Yang ELA diambil ini dari adalah bisa untuk mendeteksi internet, ya. kalau dia sudah diubah jadi digital. Analog pun foto bisa diubah jadi sendiri. digital. Nah, artinya gini, kalau ini di full kan, coba ada satu gambar lagi yang full, ya, silakan. Jadi semuanya gambarnya kayak gini. Itu masih nampak, Mas Aiman. Ya. Kalau nggak nampak ini aja, sembari saya pegang yang di sini. Tulisan UGM ya. Iya, itu. Sorry. Ini tadi kan ada berkas di sini ada legalisasi. Ya, ya. Masih nampak. Foto saya pun masih nampak. Oke. Terus tulisan ijazah juga masih nampak. Ini analisis dengan jelas semua. error Level analysis. level Itu analysis. membuktikan kalau ijazah itu mau dia yang tadinya analog diubah jadi digital, itu berubah gini. Coba kita lihat. Tetap ada jejaknya. Tetap ada jejaknya. Coba kita lihat ijazahnya Joko Widodo. Yang diklaim itu ijazah asli Joko Widodo Ini yang di Dian Sandi. oleh Dian Sandi. Oke. Ya karena kalau yang dari kepolisian sama sekali nggak bisa dianalisis, itu hanya fotokopi. Nah, hasilnya kayak gini, Mas. Hancur hasilnya. Coba yang separuhnya Joko Lihat Widodo itu masih kan ada. ini hancur hasilnya. Yang separuhnya Joko Widodo. Yang separuh-separuh tadi, oke. Jadi ini benar-benar rusak. Nah, Rusak katanya. ini. Ini kan aslinya kayak gini yang ada di Dian Sandi. Ya. Perkara ini akhirnya diaku, oh itu bukan ijazah asli. Dian Sandi mengatakan asli. Ya. Kalau dia mengatakan asli berarti dia yang harusnya kena pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE. Karena dia mengaku yang tidak asli menjadi Oke. asli. Anda mau mengatakan dari Ella Karena tadi sini, ruwet. nggak ada jejaknya. Iya, buruk ini. Nggak ada jejaknya sama sekali. Logonya juga sudah nggak kelihatan. Artinya, singkat kata, kalau sebuah objek itu diela dan hasilnya rusak kayak gini, berarti itu adalah sudah banyak rekayasa. Oke, kalau yang diposting oleh Dian Sandi itu adalah ijazah asli. Ya. Oke, kita balik lagi ya. Kalau untuk ijazah Mas Roy tadi yang setengah-setengah, coba kita balik lagi. Silakan. Ini tidak ada jejaknya. Tapi kalau yang Dian Sandi itu ternyata tidak asli, Nah, ya ini dia, Dian Sandi teman. harus Ini. masuk dulu. Ah, Nah, Dian ini, Sandi harus kita masuk lihat. dulu. Itu Yang maksudnya. terus Berarti Elanya mau saja, coba. polari nih Saja, teman-teman. Elanya saja full. Buang. Yang Ela yang seluruhnya adalah Dia menyalakan gambar. orang lain. Nah, Oh, ini Ah, iya. kelihatan ya. itu kan ada kelihatan logo. Ini legalisirnya, cap tulisannya legalisir. ijazahnya juga masih Ya, kelihatan. ya. Foto saya juga tetap masih. Nah, ini yang menarik. Ini baru malam hari ini Ini saya foto. keluarkan. Ini foto. Ini eksklusif nih. Malam hari ini saya keluarkan eksklusif di iNews. Satu lagi yang kayak gini, tapi itu dari ijazah asli milik lulusan UGM tahun 80. Sebentar, Eksklusif. udah izin belum nanti? Sudah. Kita digugat juga. Sudah, ini. Oke. Oh, ini tapi nggak ada. Jangan, Hah? aslinya nggak saya keluarkan. Oke. Kalau asli dikeluarkan nanti ada yang menyetak lagi di pasar Pramuka. Ya, ya. Iya, ada yang nyontoh lagi. Ini meterainya ada, Meterai, foto, foto ada, tulisan ijazah. tulisan ijazah masih kelihatan. Jadi, Nggak ada legalisir ya, karena nggak oh kelihatan. enggak, karena ini asli. Saya Oh, pegang asli. oke. Fisik saya pegang asli. Bahkan saya bisa membedakan ada legalisir atau tidak. Betul. Oke. Jadi Mas Aiman, jadi pemirsa di seluruh Indonesia, Mas Aiman, saya Dr. Rifa sudah mengumpulkan hampir 10 dan ini akan ada yang masuk lagi. Ijazah-ijazah asli yang kami siap. Beliau-beliau itu, sekali lagi terima kasih untuk kakak-kakak kelas saya. Beliau-beliau itu mau disandingkan dengan ijazahnya Jokowi. Tahun 85. Tahun 85. Clear. Kenapa tahun 85? Karena Harus. itu yang dikatakan Pak Jokowi lulus tahun 85. Iya, karena Jokowi katanya lulus 85. Maka ini harus 85 juga kan? Oh, secara sukarela mereka memberikan pada Mas Roy Sukarela untuk dianalisis. Untuk dianalisis. Jadi itu yang clear banget. Dan yang satu lagi, Mas Aiman, yang paling menarik. Nah, teman-teman, begitulah penjelasan dari Pak Roy Suryo tentang penelitian yang dia lakukan, persentasenya, sehingga dia bisa menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, yang kita perhatikan dari situ teman-teman, pertama dari bahasa dia, yang menyatakan apabila yang diunggah oleh Bang Dian Sandi itu adalah palsu, maka yang duluan masuk terhadap Dian Sandinya. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo ini, kalau kita katakan itu yang diunggah oleh Dian Sandi ijazah, maka yang asli itu cukup satu. Nah, hanya satu ya, hanya satu yang aslinya, yang lainnya bukan, ya kan? Berarti duplikatnya. Nah, saya kasih contoh, misalnya begini teman-teman. Saya punya di sini sertifikat, ini milik saya teman-teman ya. Nah, kalau ini kan ini aslinya di tangan saya. Ya, kalau ini saya foto, saya berikan ke internet, itu dikatakan foto ijazah atau foto sertifikat. Ya. Apabila saya foto ini lalu saya buat di internet, itu namanya foto. Kalau memang kita ambil melalui foto seperti ini ya, kita foto ya, teman-teman ya.
kita harus pahami, kita harus sepakati dulu bahwasanya yang asli itu cukup hanya satu, tidak ada duanya, itu aslinya. Jadi kalau harus kita sepakati, yang lain itu adalah duplikatnya. Nah, kalau teman-teman memang sepakat itu, maka apa yang saya sampaikan nanti bisa teman-teman pahami. Karena apa? Kita harus membantah apa yang dibilang oleh Pak Roy Suryo. Bukan membantah juga, tetapi meluruskan. Nah, teman-teman seperti ini logika saya pada saat ini ketika saya lihat video ini, yang saya langsung teringat itu bahwasanya ijazah asli itu cukup satu, yang lain adalah duplikatnya, ya, duplikatnya teman-teman. Nah, ini saya punya sertifikat, ini punya saya sendiri tadi saya ulangi ya biar kita paham. Kemudian ketika saya foto dia, lalu saya masukkan ke internet. Nah, atau saya foto dia dan ketika ada di HP saya yang satu ini, maka itu menjadi foto ijazah aslinya. Arti foto ijazah asli, kan itu bahasanya. Kan? Nah, itu apanya dulu? Itu namanya. Kalau kita foto dia, kita masuk ke dalam HP menjadi foto ijazah. Ya, kalau kita berikan ke internet, tetap namanya adalah foto ijazah. Kan duplikatnya. Nah, sekarang apabila ini saya scan teman-teman, pakai scanner ini scanner ya, saya scan seperti ini, udah, saya masukkan ke dalam PC saya, misalnya ini laptop, saya masukkan, maka namanya akan berubah menjadi scan ijazah asli, ya kan, scan ijazah asli. Tapi yang asli yang mana? Analognya yang benar, yang di tangan Pak, di tangan saya ini sekarang. Jadi demikian juga apa yang disampaikan oleh Dian Sandi itu tidak salah dia, dan apa yang ditafsir oleh ilmuwan lain atau publik bahwasanya apa yang diunggah Dian Sandi itu bukan aslinya, tetapi foto ijazah asli. Itu bahasanya teman-teman. Kalau Roy Suryo mengatakan itu adalah asli, maka dia salah. Karena apa? Saya perhatikan teman-teman, apa yang diunggah oleh Dian Sandi itu saya download, hasilnya hanya 80 KB. Ya, hasilnya, ya. Artinya kualitasnya, kualitas gambarnya itu hanya 80 KB, ya, kualitasnya. Sedangkan kalau kita foto pakai foto yang seperti ini teman-teman, 3 MB. Sedangkan yang diunggah oleh Dian Sandi hanya 80 KB. Artinya kalau kita berikan perbandingan teman-teman, itu 1:80.000. Satu banding, misalnya ini kalau kita unggah adalah ini, katakanlah dulu ini 3 mega misalnya. Ya, 3 MB misalnya ya. Ini kalau kita foto pakai apa ini 3 MB hasilnya. Sedangkan yang diunggah oleh Dian Sandi adalah 80 KB. Nah, sedangkan kalau kita konversi teman-teman, ini 80 kilobyte berarti 80.000 byte. Nah, ini ya. Itu teman-teman, 80.000 byte. Sedangkan yang ada di apa itu, kalau kita foto dia itu menjadi 3 berapa ini? 3 juta ya. Nah, 3 juta byte. Misalnya ini kita anggap adalah 3.000. Ya, 3.000. Sehingga kualitas kerapatan kalau memakai foto langsung dan kita analisis pakai ELA, ya, kita analisis ini lebih tinggi hasilnya yang ada di sini. Sedangkan yang diunggah oleh Dian Sandi hanya 80 KB. Kalau kita foto adalah hasilnya adalah 3 juta ini, ya, 3 juta byte, ya. Kita harus pahami dulu itu. Nah, itu teman-teman. Jadi wajar saja apabila ketika Pak Roy Suryo memakai ELA untuk menganalisis itu, ya otomatis blunder lah, ya, otomatis bisa salah dan bisa saja ELA-nya error, akhirnya seperti itu, ya kan teman-teman. Karena apa? ELA ini, kita telusuri ELA itu, dia hanya bisa menganalisis itu maksimal minimal itu kalau nggak salah saya lihat tadi itu 300 ya, 300 kilobyte ya, itu minimalnya dia bisa analisis ya. Sedangkan yang diunggah oleh Dian Sandi itu adalah 80 kilobyte. Tapi lebih jelasnya nanti teman-teman saya akan telusuri lagi tentang apa yang dilakukan oleh Bang Roy Suryo ini dan cara dia mengapain. Contohnya dia pakai ELA, maka kita lihat nanti pakai ELA, kan seperti itu.
Dan seperti yang dikatakan oleh Rismon itu, apa itu yang dia gembor-gemborkan itu, nanti kita lihat. Jadi teman-teman, untuk saat ini yang saya lihat dari kesalahan yang dilakukan oleh Pak Rosyuro, dia menganalisis file yang kapasitasnya kecil. Di situ kesalahannya. Ya. Sedangkan kalau dia pakai HP-nya ini, itu sangat jauh perbedaannya teman-teman. Bayangkan itu 80 kilobyte dibandingkan dengan 3.000 kilobyte. Ya. Udah berbeda itu. Ya. Kalau kita bandingkan itu 80 kilobyte dengan 3.000 kilobyte, itu sudah jauh berbeda teman-teman. Ya, hasilnya. Jadi di situ kelemahan Pak Rosyuro. Bukan kita juga membantah, tetapi kita meluruskan. Ya. Biar Pak Rosyuro ini jangan terjebak dengan apa yang sedang dia pikirkan. Ya. Mudah-mudahan video ini bisa mendidik teman-teman semuanya dan bisa dipahami. Dan apabila memang video ini bermanfaat teman-teman, silahkan di-share. Dan apabila ada yang salah dari yang saya sampaikan, ada yang kurang saya pahami, tolong juga diperbaiki. Dan kita sama-sama sharing. Ya teman-teman, dan kita harus berikan pemahaman yang benar kepada masyarakat Indonesia. Jangan mempercayai apa yang Anda lihat, ya, dan jangan mempercayai apa yang Anda dengarkan. Kenapa saya katakan seperti itu teman-teman? Karena apa yang kita lihat itu belum tentu benar, apa yang kita dengar itu belum tentu benar. Jadi kita lihat dulu, ya, kita perhatikan dulu, baru langsung kita percayai. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rosyuro itu tadi, saya tidak langsung percaya 100%, saya coba dulu analisis, saya lihat, lalu saya Google di internet, rupanya ada kelemahannya. Oke teman-teman, demikian saja. Salam persaudaraan, salam logika sehat. Karena apa? Karena dibuatkan ke publik sesuatu yang tidak benar sehingga viral. Jadi ini yang saya katakan Pak Karni. Soal penghormatan presiden. Soal bukan penghinaan, bahasanya tidak ada satu kata pun penghinaan. Penyerangan harkat dan martabat. Bang Karni, kalau Bang Karni bilang sama saya, ya, Lawli itu Menteri Hukum dan tidak becus mengurus lapas, tidak becus mengurus imigrasi, tidak becus kerja. I'm okay with that. But once Bang Karni bilang Lawli itu anak haram jadah, Lawli itu binatang, I'll get you. Kalau yang lahat pun saya kejar. Karena di daerah saya Bang Karni, seperti Sulawesi Selatan, ada siri. Bahasanya sehi mate moro aila. Lebih baik mati berkalang tanah daripada menanggung malu. Apakah kita tidak menghargai presiden kita seperti itu? Sebagai bangsa beradab yang berdasarkan Pancasila, I cannot let that go. Kita sebagai bangsa beradab, masa di sini dikatakan juga harus tertulis Bang Karni. Kita pribadi saja yang tidak presiden, yang tidak dipilih oleh 200 juta, 100 juta lah katakan rakyat Indonesia. Kalau diserang kehormatan kita menuntut. Konon lagi seorang kepala negara. Saya rasa kita menjadi bangsa yang tidak beradab. Kalau adik-adik setuju dengan itu, sorry. Saya katakan, kebebasan yang sebebas-bebasnya bukan kebebasan, tetapi anarki. Saya ulangi. Kebebasan yang sebebas-bebasnya bukan kebebasan, tetapi anarki. Dia akan mengarah kepada homo homini lupus bellum omnium contra omnes. Lihat teori kontrak sosial. Dalam keadaan tidak ada hukum, berarti bebas membuat free for all for free. Maka yang terjadi adalah the war of all against all. Homo homini lupus bellum omnium contra omnes. Makanya pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia membatasi hak-hak asasi manusia bisa dengan undang-undang pengerti. Supaya kita tidak menjadi chaos dan membebaskan semuanya dengan itu. Kita menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Apa yang kami lakukan itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Dari Universal Declaration of Human Rights ya, dan juga akui juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 28 ayat E dan 28 ayat F. Lebih khusus lagi adalah ada juga selain di Undang-Undang 39 tahun 99 tentang Komnas HAM, ada juga di Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi apa yang kami tulis, insya Allah apa yang kami teliti dan selama ini adalah merupakan sebuah hak asasi manusia, hak asasi peneliti untuk Nah teman-teman, kita perhatikan tadi apa yang dikatakan oleh Bang Rosyuro ini, menyatakan mereka berdasar pada pasal 28 ayat E dan 28 F ya teman-teman, yang mana inti dari pasal ini adalah kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat, dan berkomunikasi teman-teman ya. Jadi mungkin Rosyuro ini tidak paham bahwasanya pasal 28 itu ada sampai J ya teman-teman.
Kalau kita lihat pasal 28 ayat G, ya 28G ya teman-teman. Nah, di sana disebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jadi teman-teman, perlindungan pribadi itu, keluarga, kehormatan maupun data pribadi kita teman-teman, itu adalah hak seseorang ya, yang mana nanti teman-teman dari 28G ini muncullah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Kemudian teman-teman di pasal 28 ayat C disebutkan bahwasanya setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi teman-teman, kita itu wajib menghormati HAM orang lain ya. Kita wajib menghormati. Jadi yang mereka lakukan ini bukannya menghormati, malahan menghina sehina-hinanya teman-teman ya. Ya, menuduh tanpa ada bukti, tanpa ada putusan pengadilan, menyebarkan di media sosial. Itulah yang mereka langgar. Jadi mereka langgar ini pasal 28C ya. Kemudian di ayat kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang ya. Berarti kita harus tunduk pada pembatasan-pembatasan. Bukan berarti kita itu setelah dijamin kebebasan kita berbicara, kebebasan menyampaikan pendapat, lalu kita bebas sebebas-bebasnya menghina orang lain. Tidak. Di pasal 28C kita sudah dibatasi. Yang mana disebutkan ada undang-undang terkait nantinya yang membatasi kita. Misalnya di undang-undang keterbukaan informasi di pasal 17 disebutkan bahwasanya informasi yang dikecualikan ya, di pasal 17 ini poin H ayat poin H di strip 5, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Ini adalah salah satu komponen yang menjadi informasi yang dikecualikan ya. Jadi mengutak-atik, mengulik-ulik itu ijazah Pak Jokowi serta riwayat riwayat pendidikannya, itu adalah salah satu pelanggaran karena kita tadi sudah dibatasi di pasal 28J ya, di pasal 28C. Sedangkan ini adalah informasi yang tidak boleh atau dikecualikan dari kebebasan informasi publik. Nah, meskipun teman-teman ada mereka pernah katakan bahwasanya di pasal 18 di Undang-Undang KIP pasal 18 itu teman-teman menyebutkan mana ini ya, menyebutkan nih di ayat 2, tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan huruf H antara lain apabila A, pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis ya. Artinya orang yang diteliti itu harus memberikan informasi dulu, memberikan persetujuan, dan itu sesuai dengan kode etik atau moralitas seorang peneliti ya. Saya sudah pernah bahas sebelumnya teman-teman di video-video sebelumnya. Seorang peneliti itu harus melihat itu dulu ya. Ada persetujuan penelitian ya. Jadi mereka ini ngaku peneliti padahal mereka langgar ini ya, pasal 18 ini. Mereka memakai ayat ini sebagai untuk menguatkan diri mereka, tetapi sebenarnya mereka tidak paham itu pasal ini teman-teman ya. Pasal 18 ayat 2 ini di Undang-Undang KIP. Meskipun di huruf B-nya mengungkapkan berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan-jabatan publik. Yang diungkap di sana adalah posisi seorang ya. Posisi, ingat, posisi seseorang, bukan riwayat ya. Posisi seseorang ya. Yang diungkapkan adalah posisinya ya, bukan yang lain-lain. Jangan dikaitkan dengan yang lain.
Jadi kita bicara dengan konteksnya saja. Jadi apa yang mereka katakan ini sebenarnya terbantahkan semuanya teman-teman, terbantahkan ya. Jadi publik marilah kita cermat dalam menghadapi orang-orang seperti ini, meskipun kita berhadapan dengan orang yang sedikit kurang kurang cocok dengan pemikiran kita dan tidak sesuai dengan pemikiran orang yang waras teman-teman ya, sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Luhut. Apakah data pribadi termasuk HAM? Ya, data pribadi termasuk dalam hak asasi manusia, HAM, sebagai bagian dari hak atas perlindungan diri pribadi. Perlindungan data pribadi bertujuan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya privasi. Elaborasi. 1. Hak atas privasi. Perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari hak atas privasi, yang merupakan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. 2. Konstitusi Indonesia, Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dikuasainya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. 3. UU PDP, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU PDP, menjadi landasan hukum yang kuat dalam upaya perlindungan data pribadi di Indonesia. 4. Perkembangan teknologi. Di era digital yang semakin maju, perlindungan data pribadi menjadi semakin penting karena potensi penyalahgunaan data semakin besar. Dan 5. Tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa data pribadi warga negaranya terlindungi dari penyalahgunaan dan pelanggaran. Dengan demikian, data pribadi bukan hanya sekadar informasi, tetapi juga merupakan hak yang dilindungi oleh hukum dan konstitusi sebagai bagian dari hak asasi manusia.